Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kehadirat Allah, karena kewajiban kita adalah bersyukur. Nikmat Allah yang sangat banyak ini harus kita imbangi dengan bersyukur kepadanya. Kita bisa memakai baju sendiri itu juga karena kemampuan yang diberikan oleh Allah. Memakai baju pun kita niatkan ibadah, menutup aurat, menjaga kehormatan, menghindari dari kemungkinan penyakit. Niat ibadah itulah yang akan menjadi tabungan amal kita. Kita tidur, kita niatkan beribadah. Kita makan, kita niatkan ibadah. Dan kita bersyukur karena Allah masih memberikan kemampuan pada kita untuk makan pakai tangan sendiri, memakai baju sendiri, dan seterusnya. Maka syukur itu sangat bermakna. Syukur itu dijanjikan akan diberi kelebihan, diberi tambahan. Mitra Persada, hari ini kita mulai dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel juz 15. Kita melanjutkan ayat 59, yang kemarin belum selesai, ayat 60 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lan guru-guru kula panjenengan sedaya khususipun Mbah Haji nafa'ana Allah bi wa bi ulumi bidarain. Allahumma Fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna lan ora ndadekake sapa ingsun Allah ar-ru'ya ing impen allati araina kang meruhake ingsun ka ing sira Muhammad ayanan halih ndelok, memakai mata telanjang, mata normal. Lailatul Isra'i ing dalam wengine Isra Mi'raj illa fitnatan, kejaba minangka ujian, fitnah, linnasi kanggo menungso, ahli Makkah, tegese penduduk Mekah khususnya. Idz kadzabu biha, krana ngguruhake sapa ahlu Mekah biha kelawan ru'ya. Wartadalan balik murtad sapa ba'dhum setengah penduduk Mekah. Lamma akhbara tatkalane paring kabar sapa Nabi hum ing penduduk Mekah biha kelawan Isra Mi'raj atau biha kelawan ru'ya. Jadi Allah menjadikan penglihatan dengan mata telanjang, ya, bukan impen, ya. Jadi apa yang Kanjeng Nabi lihat dengan mata telanjang beliau ditunjukkan oleh Allah itu tidak lain sebagai ujian bagi kaumnya, bagi manusia,
Dalam hal ini khususnya penduduk Mekah. Karena apa? Karena perjalanan hanya 1 malam, ternyata sudah sampai langit, sampai Baitul Maqdis. Ini kalau perjalanan manusia normal tidak akan sampai segitu. Karena diperjalankan oleh Allah ya. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi dilakokne. Kalau dilakokne berarti ada yang melakukan, menjalankan, memperjalankan, maka akan mudah dan cepat. Tapi itu menjadi ujian. Namun di antara orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak percaya, itu ada orang yang selalu membenarkan beliau, yaitu Abu Bakar. Maka digelari As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Dan kami Allah tidak memberi menakut-nakuti dengan apa yang Kanjeng Nabi lihat di Isra Mi'raj itu, di Mi'raj beliau itu, kecuali hal itu akan menambahi mereka kebencian, kesombongan, dan kekufuran, tidak percaya. Apa enak menungso terus teko langit ngomong kursa wengi, tidak ada itu. Nah ini sebagai ujian. Padahal justru dari Isra dan Mi'raj itulah Kanjeng Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu, yang merupakan amal yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Masya Allah. Mari kita mitra persada selalu meningkatkan kebaikan dari sholat kita. Mari kita mengerjakan sholat sebaik-baiknya. Ya, kalau sedang menjadi imam, ya ketahuilah bahwa makmum itu juga menginginkan khusyuk, menginginkan tidak buru-buru dalam sholat, juga menginginkan tidak terlalu pelan. Maka sebagai imam itu betul-betul berat ya pekerjaannya. Kalau jadi imam ternyata dia wudunya batal tapi tidak tahu, berarti kan dia punya masalah. Atau kalau ada makmum yang datang terlambat, tapi makmum tersebut mendapati imam di ujung akhir dari berdirinya, mau sujud, mau rukuk, itu makmumnya kan cukup membaca habis takbiratul ihram, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengikuti gerakan imam. Walaupun dia tidak membaca tidak selesai dalam baca Fatihah, maka menjadi tanggungan imam. Inilah pekerjaan berat yang ditanggung oleh imam. Jadi makanya imam itu dipilih dari orang yang sangat fasih bacaannya, ya, orang yang lebih tua, yang akro, lebih bagus bacaannya, lebih tepat bacaannya, dan seterusnya syarat-syarat menjadi imam. Mitra persada, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang agung karena hasil dari Isra Mi'raj itu sangat banyak ya. Kanjeng Nabi diperlihatkan orang yang berada di neraka, Masya Allah. Kanjeng Nabi diperlihatkan keadaan umatnya nanti. Juga Kanjeng Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. Sholat ini mitra persada harus selalu dikerjakan. Bahkan ketika capek pun harus sholat. Ketika sakit pun harus mengerjakan sholat sebisanya. Bahkan ketika kena najis belum bisa dibersihkan, ya tetap
Makanya sholat itu menjadi amal yang pertama dihisab karena ya memang dikerjakannya tidak pandang bulu, ya. Laki-laki, perempuan, sudah tua maupun masih muda, tetap kewajiban sholat. Baik itu berada di rumah maupun sedang bepergian, wajib melaksanakan sholat. Ketika bepergian, kalau sudah memenuhi syarat, boleh sholat itu di jamak dan dikosor atau dikosor. Dan Masya Allah, Kanjeng Nabi memberi motivasi pada orang-orang yang sregep menjalankan sholat berjamaah. Sholat yang ketika kita keluar dari rumah menuju tempat sholat itu sudah dalam keadaan punya wudhu, itu ada semua motivasinya, pahalanya besar. Sholat yang tidak khusyuk tapi imamnya khusyuk, ya bagus jamaahnya. Imamnya tidak khusyuk tapi makmumnya ada yang khusyuk, bagus sholat. Tidak ada yang khusyuk semuanya, ya bagus sholat karena berjamaah. Jadi dengan berjamaah itu orang bisa bertemu dengan tetangga, bisa bersalaman, bisa munajat dengan Allah, kepada Allah ya bersama-sama. Dan banyak lagi faedah sholat itu. Dari segi kesehatan, sangat mempengaruhi kesehatan. Mengingatkan seseorang akan pemahaman terhadap Islam melalui ibadah sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau suratul Fatihah 3 ayat pertama tentang keadaan Allah, ya. Kemudian 3 ayat berikutnya adalah pengharapan dari seorang hamba. Maka Allah berfirman melalui hadis qudsi, ini bagiku, yang 3 ayat pertama. Kemudian 3 ayat kedua, ini bagi hambaku. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi disilahkan meminta kepada Allah. Bahkan dalam sujud itu kita dianjurkan minta kepada Allah. Bersujudlah dan perbanyaklah doa di dalam sujud, ya. Fa'aksirud du'a, ya. Aqrabu ma yakunu bihil abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa. Ajaran Kanjeng Nabi, doa itu ya bisa minta apa saja, tapi ya di batin saja. Kalau yang diajarkan Kanjeng Nabi ketika selesai tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dan ada lagi doa yang lain, itu diajarkan, kita praktekkan setelah selesai tasyahud akhir, yaitu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ketika kita sholat berjamaah, bagi makmum yang rokaatnya mau menambah, tadi yang kurang, misalnya kurang 1 rokaat, maka menunggu dulu imamnya salam yang kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum yang kurang rokaatnya tadi baru berdiri setelah salam kedua dari imam. Nah ini juga rukun-rukun qauli dalam sholat, kan ada 5 kan.
takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, kemudian baca sholawat Nabi, kemudian salam yang pertama. Ada 5. Nah, ini salam yang pertama ini harus benar-benar bacaannya, jangan sampai keliru ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang benar Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi, tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini harus kita jaga, kita ingat. Sholatlah dengan sholat yang benar ya, sesuai yang kita tiru dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian mitra persada, setelah ya, Allah menakut-nakuti orang-orang kafir dengan bahayanya meninggalkan sholat, bahayanya tidak beriman, bahwa ancaman-ancaman siksaan neraka yang pernah diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi saat Mi'raj ya, ketika di langit itu, maka Allah melanjutkan firman-Nya di ayat 61 itu, suasana bagaimana ada makhluk Allah yang membangkang dari perintah Allah. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang keadaan neraka melalui Mi'raj Kanjeng Nabi yang dilihat Nabi ayanan yang dengan mata kepala beliau, kemudian Allah melanjutkan, ada makhluk di dunia ini yang menolak perintah Allah. Wa idh qulna lan critakno sira, idh qulna nalikane dawuh sapa ingsun lil malaikati kanggo malaikat, usjudu sujuda sira kabeh, tegese hormat sira kabeh, sujud tahiyatin, sujud penghormatan, bukan sujud dalam berarti mengagungkan atau menyembah, li Adam kanggo Nabi Adam, fasajadu mangko sujud kabeh illa iblis kejaba iblis. Kala ngucap sapa iblis, aasjudu menapa kula kan sujud liman kanggo tiyang khalaqta kang netahake panjenengan tinan halih rupa ndut. Jadi intinya apa? Kesombongan itu dilarang. Al-kibriya uridai. Dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu redaksinya dari Kanjeng Nabi, tapi isinya dari Allah. Jadi sombong itu hanya milik Allah, manusia tidak boleh. Nah ini iblis ini sebelumnya itu ahli ibadah, ahli nurut, ternyata muncul kesombongannya, maka dilaknat oleh Allah. Habis itu ibadahnya dengan kesombongannya. Karena sebab itulah Allah mengeluarkannya dari surga. Nah, jadi tidak mau sujud. Alasannya asjudu liman khalaqtatina. Dalam ayat lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa telah dijadikan Allah melalui api dan menjadikan manusia dari tanah. Kata iblis, ya api itu lebih mulia. Padahal dalam hidup kita yang sebenarnya itu adalah harus kita ikuti, yaitu mengikuti orang bukan dari orangnya tapi ucapannya, isi yang disampaikan. Harusnya walaupun Nabi Adam itu belakangan lahirnya, munculnya dibanding iblis, tapi karena Nabi Adam bisa menyebutkan asma-asma, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, gitu ya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama ya, nama-nama sesuatu yang tidak diberikan kepada para malaikat.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Di dalam ayat lain, malaikat semuanya sujud tahiyat, penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Maka Allah murka, Allah melaknati iblis, tapi iblis juga masih menimpali lagi, ya Engkau telah memberi laknat kepadaku, ya Allah, mohon beri waktu aku untuk menggoda Bani Adam. Ya, Allah menimpali lagi, ya silakan menggoda manusia, tapi orang yang mukhlasun, ya, orang yang diberi ikhlas, orang yang dibersihkan hatinya, yang diselamatkan, yang tertolong, tidak akan berhasil engkau ajak. Nah, ini. Jadi pelanggarannya sudah jelas. Iblis bisa menggoda, godaannya bisa berhasil manakala manusia ngikut. Tapi kalau manusia tidak ngikut, iblis tidak bisa apa-apa. Bahkan iblis tidak membalas, memukul orang tersebut, menghina atau mengejek, tidak. Iblis begitu tidak berhasil, ya sudah. Jadi di surat Ibrahim itu disebutkan, ya, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sungguhnya Allah memberi janji kepadamu, janji yang benar. Aku juga memberi janji kepadamu, tetapi aku menyelisihinya. Itu kata iblis. Fala fala talumuni, oleh karena itu jangan kalian mengejekku wahai Bani Adam, tapi walumu anfusakum, cemoohlah dirimu sendiri karena mengikuti ajaanku. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak mempunyai kuasa apa-apa kepada kalian hai Bani Adam, kecuali aku hanya mengajak, kemudian kamu mengijabahi, kalian mengijabahi. Kalau kalian tidak mau, kami tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian. Itu ucapan iblis diabadikan di surat Ibrahim juz 13. Oleh karena itu, manakala manusia ini mampu membentengi dirinya, maka iblis itu tidak berhasil, tidak akan berhasil. Karena iblis itu memang menggoda manusia, menggoda orang ganteng senang sama orang cantik, menggoda orang biasa tertarik pada orang cantik, atau menggoda wanita supaya senang dengan laki-laki yang bukan haknya. Itu semua adalah godaan iblis, godaan setan, termasuk sombong, ya, pamer, suudzon atau ghibah. Itu adalah cara-cara iblis menenggelamkan manusia ke neraka, mengajak manusia tersungkur di api neraka. Dan sudah banyak orang yang tersungkur, ya, karena godaan iblis. Akhirnya pesen di hotel, akhirnya ada cekcok, kemudian yang satu membunuh satunya, artinya menjadi kasus, masuk penjara. Itu gara-gara, ya Pak, ngikut ajakan iblis itu. Ada lagi yang kira-kira dari segi efek yang kelihatan, tidak kelihatan. Seorang mubaligh, seorang dai, seorang guru, seorang pendidik, seseorang pemimpin yang di dalam bekerja, di dalam melakukan aksinya, aktivitasnya tidak diniati dengan ikhlas,
dia karena uang, karena supaya begini dikenal, supaya dipuji. Wah sudah, tidak ada penerimaan dari Allah atas amalnya itu. Itu semua adalah pengaruh dari iblis, ya, dari setan. Kemudian iblis masih melanjutkan lagi. Qala ara'aitaka akhbirni. Kala ngendika sapa iblis, ngucap sapa iblis, ara'aitaka ay akhbirni. Wa ana kabar ingsun hadzal ladzi karramta alai, iki alladzi wong karramta kang mulyaake panjenengan, faddalta kang mulyaake panjenengan alaiya ing atase kula, ngalahake ing atase kula bil amri bis sujudilah, lawan perintah kan sujud lahu kedue Adam, wa ana khairun minhu, padahal kula lebih sae timbangane Adam. Jadi menurut pendirian iblis, orang yang baik itu orang yang diciptakan dari bahan yang baik. Padahal tidak seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang takwa, bukan yang nasabnya, bukan karena ilmunya, bukan karena gantengnya, tetapi karena takwanya. Nah, ini kan adil. Kalau takwa itu berarti yang miskin bisa memperolehnya, yang kaya bisa, yang ganteng dapat, yang gak ganteng juga berhasil meraih. Takwa itu bisa diperoleh oleh siapapun. Nah, ini keadilan dari Allah. Lain akhortan lam yakti lamun ngakhirake panjenengan ni dateng kula ila yaumil kiamat, itu ketemu dina kiamat, la ahtanikanna la astasilanna yakti kang nggodha ingsun temenan dzurriyyatahu ing keturunane Adam bil ikwa iklawan nggodha illa qalilan kejaba sekedhi. Nah, ini kata iblis, yakti sungguh Allah, kalau panjenengan menunda saya sampai dina kiamat, kula badhe ganggu Bani Adam, bagi ngajak dalam kesesatan. Kecuali namung sekedhik sing mboten manut kula. Berarti kan kebanyakan manusia mengikuti iblis, mengikuti setan ini. Masya Allah. Maka disinilah pentingnya nasihat-nasihat, pengingat-pengingat, ya, pitutur luhur. Kita perhatikan, ya, kita dengarkan, kemudian kita coba mempraktekkan. Insya Allah kita akan selamat. Walaupun nanti muncul lagi, kita usaha gontok-gontokan dengan iblis pengen ya, kita pengennya tidak, itu harusnya begitu. Maka mudah-mudahan mitra persada dan saya selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.